dia UMKM yang akan saya kunjungi selanjutnya, Pipit Pantiau. UMKM rumahan yang memproduksi makanan khas Bangka yang melegenda, yaitu Pantiau. Bertempat di Sungai Liat, pelaku UMKM ini mengolah pantiau langsung dari rumahnya. Mulai dari membuat adonan, menggiling, memotong, hingga mendistribusikan pantiaunya ke pasar-pasar di area Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Pantiau, yang dikenal juga sebagai kue tiao Bangka, adalah makanan berbahan dasar tepung tapioka dan tepung beras yang dipotong tipis memanjang, lalu disajikan dengan kuah gurih dan topping pilihan. Yuk kita ikuti kisah dan proses di balik pantiau buatan tangan yang penuh cita rasa ini. Nah, pemirsa Pojok UMKM, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Pipit selaku pemilik dari Pipit Pantiau. Nah, Bu, ini produksi yang Ibu lakukan sudah berjalan berapa lama, Bu? Terhitung kami berdirinya 2013. 2013. Berarti sampai 2025 udah sekitar 12 tahun ya lamanya ya? Kurang lebih segitu ya. Nah, itu awal mulai Ibu mendirikan usaha ini apa, Bu? Awalnya kita buka warung. Kita ambil punya orang. Ternyata waktu punya warung tuh laris banget kan. Akhirnya kepikiran lah kita bikin sendiri. Butuhnya beras? Tepung beras sama beras asli. Beras asli kita. Berarti ini dari beras asli dulu kemudian digiling beras sendiri? Aslinya kita rendam dulu sehari semalam. Besoknya kita giling. Berarti tepung berasnya pun bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Nah ini selama proses pembuatan Ibu setelah 12 tahun ini ya, omset yang Ibu dapatkan rata-rata per hari berapa? Kita itu mendapatkan kotor sehari itu, pokoknya kita produksi sehari, untuk sekarang sih penurunan banget ya. Sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita sempat sampai 300-an kilo, tapi untuk sekarang sih 200-an kilo ya. Dan per kilonya itu kalau tanpa bumbu, kenanya 13.000. Tapi kalau dipakein bumbu, beda lagi. Berapa itu kalau per kilo? Kalau tanpa bumbu ini 13.000, kita jual ke reseller, reseller ambil. Tapi kalau mereka jual kan 15.000 tuh. Kalau pakai bumbu itu dari kita 35, mereka jual 40. Gitu. Ya emang ada harganya ya. Oh jadi per plastik kayak gini ya. Ini yang untuk berapa kilo? Ini sekilo, ini setengah kilo. Ini untuk kemasan yang di pasar-pasar ya. Kalau untuk yang pakai bumbu, kemasannya nggak kayak gini. Ada mereknya gitu. Terus pakai plastik kaca. Gitu. Beda lagi ya? Beda lagi. Kalau untuk pemasarannya sendiri ini sudah kemana saja, Bu? Untuk sekarang sih alhamdulillah pasar Sungai Liat, pasar besar, pasar Kite, pasar higienis, pasar higienis, pasar Betuah, 3 pasar kita masukin. Kalau di Pangkal itu ada pasar pagi, pasar jalan tram, sama pasar Kampung Asem. Itu gimana strategi Ibu untuk menemukan konsumennya? Karena kan yang jual pantiau kan pasti nggak hanya Ibu sendiri dong, ya kan? Bener. Nah itu gimana Bu caranya Bu? Yang pasti ya, kualitas harus nomor 1. Gitu. Itu yang pertama ya. Terus awal-awal kita nitip juga, kita cari penjual yang memang pasangannya si pantiau ini kan toge tuh. Nah kita cari orang yang jual toge, kita titipin gitu. Jadi biar sekalian kalau orang beli toge bisa nih. Oke, jadi sampai akhirnya dapat pelanggan-pelanggan tetapnya sekarang. Nah ini sekarang saya mau bantu bikin pantiaunya, boleh nggak Bu? Boleh, boleh tapi ya? cuci tangan dulu ya. Oke, siap. Ya? Ini Bu, nggak apa-apa dong.
Lihatnya sih gampang ya. Iya, kelihatannya gampang, ternyata agak susah ini. Apalagi sampai 3-4 lapis. Karena ini mungkin ini Bu ya, adonannya tuh harus yang padat, kenyal gitu ya. Ternyata tidak semudah kelihatannya. Memotong dengan presisi dan menjaga tekstur tetap lentur membutuhkan latihan bertahun-tahun. Bu, kalau boleh tahu keunggulan pantiau yang Ibu punya dibandingkan dengan yang lain apa Bu? Kalau kami pakai beras asli. Beras asli. Kami nggak bisa pakai tepung beras. Oh iya. Itu bedanya. Jadi hasil pantiaunya pun lebih putih. Terus tingkat kekenyalannya tuh dia bagus gitu, berbeda nggak patah ya? Gitu. Kami kalau pakai tepung beras, pakai tepung beras kemasan yang pabrikan biasanya itu patah dia. Hasilnya bagus, dicetak bagus, diiris bagus, tapi begitu dikemas jadi patah, jadi patah-patah. Terus di lidah itu dia pecah. Nah, kalau kami enggak. Kalau ini kenyal ya. Karena beras asli. Hasilnya, lembaran pantiau yang siap diolah dan disajikan dengan cita rasa khas Bangka Belitung. Inilah yang membuat pantiau dari Pipit berbeda, karena setiap potongannya dibuat dengan tangan, penuh rasa dan cerita. Nah pemirsa, saya sudah selesai mencoba untuk membuat pantiaunya, lebih tepatnya motong pantiaunya sih ya. Tapi setelah motong pantiau ini, tadi sambil motong tuh sambil kepikiran, penasaran sama rasanya sih Bu. Boleh nggak icip-icip abis ini? Boleh ya? Oke, let's go. Yuk Bu. UMKM Pipit Pantiau lahir dari dorongan sederhana. Ingin melestarikan makanan khas Bangka agar tetap dikenal dan dicintai. Di tengah maraknya makanan modern, keberadaan UMKM seperti ini sangat penting untuk menjaga kekayaan kuliner daerah. Pemirsa, sekarang kita akan mencoba pantiau yang sudah dibuat tadi ya Bu ya. Kalau gitu langsung saja. Bumbu ikannya ini juga yang paling berpengaruh ya Bu ya buat rasanya. Iya benar, betul. Cobain deh, enak. Coba kuahnya dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Bu. Enak banget kan? Oke, kita coba pantiaunya ya sekarang ya. Nih. Gimana? Kenyal memang Bu, beda sama pantiau-pantiau yang di pasaran. Iya, pasti. Bumbu ikannya pasti beda. Ini kerasa banget pemirsa. Jangan ragu buat beli ya, langsung cobain aja pantiaunya. Enak banget ini. Makan lagi Bu ya? Ya silakan. Sobat UMKM, dari dapur sederhana ini, lahir pantiau lezat yang membawa rasa nostalgia bagi warga Bangka. Lewat tangan-tangan terampil, kita belajar bahwa melestarikan budaya bisa dilakukan dari rumah sendiri. Dan dengan niat yang kuat, usaha kecil bisa berkembang dan membawa dampak yang besar. Bu, kalau seandainya nih teman-teman yang lagi nonton kita pada mau beli pantiau Pipit ini kemana nih Bu? Kalau mau plus bumbu sih, kita punya IG. Oke, apa namanya IG-nya Bu? Pipit Indonesia 806. Tapi FB-nya juga ada, Pipit Pantiau. Itu FB yang baru. Terus bisa lewat WA juga. Terus ada di Google Map juga. Iya, betul. Kebetulan Google Map-nya udah pakai Google Bisnis ya kalau nggak salah. Oke, jadi lebih mudah lagi lah ya untuk mengakses kemana nih kalau mau beli gitu ya. Jadi jangan ragu lagi ya pemirsa, langsung aja dicicipi. Lanjut makan lagi Bu. Mari kita dukung UMKM lokal seperti Pipit Pantiau. Setiap kali kita membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan makanan enak, tapi juga ikut menjaga tradisi, menggerakkan ekonomi, dan membantu banyak keluarga lokal untuk terus berkarya. Jangan ragu pilih buatan lokal,
Karena lokal itu unggul, lokal itu membanggakan. Nah pemirsa, tadi kita sudah jalan-jalan untuk melihat 2 UMKM lokal yang ada di Kabupaten Bangka. Tadi yang pertama ada Papa Love, kemudian ini ada juga Pipit Pantiau. Nah, dengan berkunjung ke Pipit Pantiau ini menutup perjumpaan kita dalam Pojok UMKM. Kalau begitu saya Rizky Amalia, terima kasih dan sampai jumpa.